Ukur untuk mengukur volume. Jangan sekali-kali menggunakan arul mair, meskipun arul mair ada ukurannya seperti ini ya, ketepatannya kurang tepat. Ya, pakai arul mair Skala besar kan ya? Dengan gelas. Misalnya nanti ada yang butuh 120 ml aquatis misal. Ini kan gelas ukur kan banyak macamnya, 100 ml, 1000 ml. Di 100 pakai yang volumenya 100 itu, kemudian 20-nya pakai ini 10-10. Cara melihatnya yang paling penting, karena Mas itu sering kelirunya. Saya juga dulu pernah jadi Mas itu keliru, makanya enggak pernah ketemu. Ini sebenarnya sudah pas 20 ml tapi kok enggak ketemu hasilnya. Ternyata cara melihatnya itu adalah harus sejajar dengan ini dengan mata. Jadi kita yang gini, yang kita gini tuh, ini kan apa ya, cekung gini kan? Iya. Itu apa namanya, cairnya larutannya itu ya. Di bawah sini bentuknya cekung gini. Bener itu gini. Nah, mumpang itu gini. Harus pas gitu ya Pak di depan. Pas gini. Oh ternyata 10 mili pas. Jangan sekali-kali lihat dari sini, dari sini, dari sini ada yang dari sini. Oh dia respon. Tujuannya itu lihat pinggirnya apa tengahnya. Jajar itu yang sama. Oh ini loh. Dari sini hanya loh Mas. 9-10 karena 9 Iya. makanya tuh seperti itu. Ternyata Untuk penetapan tekstur sendiri ada dua metode. Yang pertama secara kualitatif sama secara kuantitatif. Kalau secara kualitatif kita menggunakan itu diagram itu. Kelas tekstur penetapan tekstur. Iya, bukan. Itu diagram yang di figura bawah itu. Kita menggunakan panca indera kita, jadi menggunakan indera peraba namanya. Jadi menggunakan tangan, diraba, di situ ada tangannya. Kalau secara kualitatif, kuantitatif kan mengukurnya angka. Nah di sini menggunakan ini ada skalanya. Jadi nanti sampel tanah kita ambil, sudah diayak menggunakan ayakan itu. Setelah kering angin kita ayak diambil 50. Nah, kita kasih larutan namanya karbon atau natrium pirofosfat, dibiarkan selama sehari. Jadi gunanya larutan tersebut untuk memisahkan fraksi pasif yang gendul itu. Nah itu kita taruh di gelas ukur yang 1 liter atau 1000 ml. Di sampel tanah tersebut yang sudah dikasih larutan, kita tambahkan air sampai 1000 ml, terus kita gocok. Setelah digocok, kita masukkan alat ini. Ini akan mengapung, akan nabrak dari pasir. Nah, jadi untuk pembacaan pertama untuk persentase pasir 40 detik setelah penggocok itu dilepas harus kebaca ini. Jadi misalkan di sini 110 kita baca, kita masukkan rumus. Setelah ini ditunggu lagi 6 jam 52 menit untuk pembacaan fraksi debu. Jadi panjang rutenya. Jadi kalau praktikum di sini bisa sampai 2 hari ya, satu acara. Jadi kadang kalau saudara praktikumnya misalkan sore, dilanjutkan nanti malam. Karena nunggu 6 jam 52 menit kan malam. Semangat Pak. Harus kita yang semangat. Kalau nggak gitu diulang dari awal. Fisika tanah kita sudah dapat ya, fisika tanah. Salah satunya ada analisanya adalah penetapan berat volume tanah. Jadi kalau di sini ada dua metodenya, menggunakan metode ring, yang kedua adalah menggunakan metode liling. Kalau metode ring gampang, ini kita ambil sampel selama ini sudah penuh, kita papras sampai rata, padat. Jangan dipadatkan, nggak boleh, karena itu agregatnya harus utuh. Jadi di situ ada pori-pori, strukturnya harus tetap memang asli dari tanah. Iya. Nah itu kita oven, kita keluarkan dari oven, kita timbang, itu simple kalau menggunakan ring. Tapi kalau menggunakan metode, misalkan kita nggak bawa alat ini, gimana caranya untuk penetapan berat volume? Kita bisa menggunakan bongkahan. Kita ambil bongkahan asli dari lapang, bongkahan ya, bukan
tanah kita padatkan gini kan bentuk bongkahan tapi kan bukan asli. Kalau itu kan memang asli. Nah kita potong kurang lebih segini, kurang lebih 10 gram, dibentuk agak membulat. Karena kenapa? Kalau agak meruncing itu kesulitan untuk menyelimuti dari ini. Setelah bentuk agak membulat, kita tali. Nah, kita celupkan ini. Kalau ini sudah mencair, mencairnya nggak boleh terlalu panas. Kita ukur sampai termometer kurang lebih sekitar 60 derajat baru kita masukkan dari tanahnya tersebut. Kita ambil, selanjutnya kita timbang kembali. Baru setelah kita timbang yang kedua kali kita masukkan ini ya, kita anggap ini nggak pecah. Seharusnya seperti apa bentuknya? Seperti Nah, ambil bentuknya Tidak sempurna ada pasti. jadi bongkahan tadi yang sudah diselimuti lilin kita masukkan ke dalam air. Jadi di sini kurang lebih bisa diisi air 170 mili atau 180 atau 190. Jadi bongkahan tersebut kita masukkan, otomatis volumenya air kan akan nambah. Jadi volume akhir dikurangi volume awal. Itu adalah volume dari benda yang kita masukkan. Simple kan? Nah, lalu kita masukkan ke rumus. Jadi biar gak panjang lebar, nanti kalau sudah dapat di KMM, silahkan saudara baca dulu ya. Nanti kita lanjutkan untuk praktikum berikutnya. Kalau dijelaskan sekarang kan kebingungan. Kita mencampurkan larutan sebaiknya menggunakan lemari ini. Jadi kalau misalkan itu seperti HCl yang menggunakan asam, dia kan berasap. Ya. Kalau berasap itu kan kalau kita dihidupkan kita turunkan jadi gini. Nah, jadi tidak kena ke mata kita. Soalnya bahan kimia itu berbahaya. Namanya untuk cewek lagi kalau di tangan. Jadi itu bisa menyebabkan kalau terlalu sering. Kalau terlalu sering itu bisa menyebabkan yang pertama bisa gangguan kesehatan atau bisa menyebabkan kemandulan dan lain sebagainya. Makanya Dulu bisa berbahaya, Pak. asam apa itu? Asam amino. nanti lemari itu banyak nantinya, nanti bisa dicermati sendiri. Jadi makanya kalau ketika nanti ada praktikum untuk pembuatan larutan atau reagensi ya, jangan sampai main-main ya, karena ada mulai aku bahan kimia atau larutan kimia itu ketika kena tangan itu bisa Tapi kan sisa video. halusan. Makanya kalau bergurau kalau belum praktikum, nanti kalau sudah praktikum harapannya harus fokus ya, serius. yang berbahaya. Iya. Bahaya itu, Pak. Kalau ini jangan ditanyakan ya. Oh iya, iya. Nah ini open skala besar ini. Apa ingin ribut kamu? Enggak. Yang kecil. Irfan naik. Enggak apa-apa, langsung masuk. Sepak. Kalau kamu misalkan mau diet bisa masuk. Irfan. Sepak. So, apa tengaran itu sepak? Ini Sauna. alat ini lama tidak dipakai. Jadi Dari baru. Akhirnya kemarin sebelum saya masuk sini sudah lama nggak dipakai. Nah, sekarang bisa dipakai kembali karena sudah diperbaiki. Rusak karena nggak dipakai, Pak. Saya nggak tahu dulunya itu gimana modelnya. lanjut loh. Ini suhu sekarang, ini suhu yang diinginkan ya. Ini blowernya. Blower untuk penghangat. Duh, pembahasan. Apa suhu skala? Suhu yang aman. Ada ahlinya. Ahli para ahli. Ahlinya para ahli. Saya coba ya nanti Apa kalau itu? sudah mencapai settingannya. Suhu yang diinginkan yang kuning. Suhu yang jadi suhu terlalu. Suhu sekarang, Iya. suhu Iya, itu ya.
suhu sekarang Berapa jam ya? suhu dengan Hah? Ada timer. suhu Untuk mencapai ini ya, untuk mencapai suhu yang diinginkan kurang lebih ya sekitar 20 sampai 30 menit. Kalau ini digital ini. Oven. Tadi nggak bisa dibuka. oh jajan Kamu bukannya di ini. Gimana, Pak? Mau dibuat? nggak banyak kalau kayak Ada. Kalau ini lebih canggih. iya Sangat butuh ini. Ini sama dengan open yang sana. Kalau itu sudah zaman mau sejak berdirinya jadi ini bisa disetting. Apa sih enggak? Ini sama Timer. timernya waktu ya. Iya. 1:30, 1 jam 30 menit. Nah, bisa 1 jam juga. Iya, kadang kan kita oven itu kan fungsinya untuk mengeringkan gelas ya. Kalau gelas tanah itu fungsinya untuk pertama untuk mengetahui kadar air kan itu harus di oven. Jadi berat rasanya ditimbang dulu sama cawannya nanti ke oven sampai biasanya sih 121 selama 1 jam. Ada yang 80 derajat sampai 24 jam. Nanti setelah kalian baru timbang lagi, nanti dihitung yang hilang air yang hilang itu berapa, nanti akan ketemu kadar airnya itu. Misalkan untuk praktikum ini seru praktikum ini. Jadi seperti ini dipanaskan, diambil uapnya, nanti ditampung di sini. Ini ada settingannya, sama ini layar sentuh juga. yang pojoknya jangan dijelaskan Ini untuk istilahnya destruksi. Kalau yang lama itu hanya sistemnya gitu, kita panaskan larutan yang sudah kita tanah dicampuri larutan ya, kita panaskan karena uap itu dipanaskan itu kan berbahaya kalau kita hirup, makanya kita redam menggunakan cairan-cairan ini. Jadi ini diredam menggunakan air biar gak los ke atas. Kalau los ke atas memang dalam jangka waktu dekat itu tidak apa-apa, tapi kalau dalam jangka waktu lama itu bisa berakibat fatal kesehatan. Ya bukannya kita mendahului yang kuasa ya. Memang iya kebanyakan teknisi yang di lab tanah itu kebanyakan usianya juga tidak terlalu panjang. Waduh. Selanjutnya anak-anak ya. Seperti yang sampai Miring-miring ke sini aja dia. menghilangkan Yang? Saya ngeblur.